Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam notifikasi. Malam. Oke, bagi sampai subuhku, malam hari ini dari request teman-teman yang ada terkhusus di Desa Binanga. Jadi kami mencoba membuat sebuah dialog, ya seperti namanya kami sekarang, ngobrol positif dan edukasi. Tentunya di sini seputaran diskusi-diskusi ringan, bebas terkait banyak saran atau aspirasi dari teman-teman pemuda, seperti itu. Jadi sesuai dengan requestnya malam ini kami sudah mulai. Tentunya tema malam hari ini kami mencoba mengupas dengan tuntas setajam taono. Silet. Iya. Sekali lagi saya menyapa teman-teman dari Bubu Baka, Karavana, Bubu Sopi yang dimana semuanya berada. Nonton channel ini jangan lupa like and Subrek ya? iya, betul sekali. Ya, oke. Deh kamu. Jadi di sini sudah ada 4 orang. Ya, semua bukan juga dikatakan narasumber ya. Apalagi kami juga kompak ini. Tidak ada janjian, tapi semua pakai baju hitam. Ya. Baru tahu. Iya, baju hitam semua kita malam hari ini. Jodoh. Ya, kita sedikit membahas tentang pemuda. Ya. Kita ini usia pemuda. Ya, apalagi kita berbicara pemuda ini sebenarnya banyak perannya. Nah, kita tumbuh dan besar di desa kita. Ya. Pasti teman-teman punya keresahan toh? Nah, siapa tahu ada keresahan mau seperti apa kita sebenarnya pemuda ini yang ada di sini. Apa langkah-langkah yang bisa kita buat? Siapa tahu banyak saran-saran. Atau teman-teman yang sempat nonton nanti jangan lupa ya kasih saran ya, mau seperti apa. Ya, kita pemuda yang ada di Desa Binanga ya. Oke. Siapa tahu teman-teman mau sampaikan kita harus seperti apa. Oke, silakan. Mungkin keresahanku terhadap pemuda ini, untuk saya pribadi, saya merasa ingin apa loh yang ingin saya mau buat di desanya kita sendiri ini. Saya lebih condong ke dunia kesenian. Mungkin dunia kesenian itu bisa jadi wadah untuk kita di desa Binanga ini, menjadi wadah untuk kita lebih kreatif lagi, kita lebih produktif lagi, supaya teman-teman yang lain siapa tahu ada bakat yang terpendam mungkin yang bisa kita kembangkan, belajar sama-sama toh. Betul. Nah, marilah kita mengembangkan bakat itu dalam dunia seni. Kalau menurut saya seperti itu. Saya berbicara mengenai seni saja. Berbicara tentang seni. Iya. Berarti pemuda itu harus lebih kreatif. Ya, apalagi di dunia seni. Iya. Betul. Tapi jujur ya, kalau menurut survei kita kemarin itu ada beberapa organisasi pemuda di kampungnya kita. Ya. Iya. Ada 2 pencinta alam. Pecinta apa semua? Yang satu namanya Wana Raya, kedua lagi Bunti Raja. Nah, ada lagi organisasi pemuda itu yang bergerak di bidang kepedulian. Apa? Sosial peduli sosial. Peduli sosial. Nah, jadi berbicara tentang sanggar seni, sanggar seni. Kalau dibilang di antara 3 organisasi ini mungkin sanggar seni dulu ya. Iya. Sanggar seni dulu yang mulai memunculkan wadah pemuda bergerak di bidang seni pada tahun 2014. Seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin ini dari Alfa tadi toh. Lanjut. Tidak, kalau saya begini tuh mengenai sanggar yang ada di Binanga tuh. Kan saya dengar nama sanggar ini Pelelei. Nah, Bapak yang di samping ini kan sebagai artinya pendiri ya. Salah satu pendiri sanggar toh. Jadi
saya tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya maksud dan tujuan dari nama pelele itu sendiri. Siapa tahu Bapak bisa jelaskan. Tadi kan Asal mulanya. Oke. Sampai sorok. Ini tabale ini sebenarnya. Pemirsa. Tabale ini terbalik ini. Yang seharusnya saya sebagai moderator dari tadi, pembuka acara, kenapa saya yang balik yang ditanya. Tapi ya sebagai bahan kita bicara malam hari ini, siapa tahu teman-teman luar sana tertarik mau berkecimpung di dunia seni, ya tidak masalah juga. Sedikit saya ceritakan masalah tentang sejarahnya Sanggar Seni Pelelei yang berdirinya pada tahun 2014. Di situ jabatan yang masih PLT Kepala Desa kalau tidak salah Pak Syarif. Pak Syarif. Tahun 2014 Deska pada tahun itu. Oke. Ini awalnya Sanggar Seni ini kan adalah virus yang dibawa oleh teman-teman dari wilayah Kota Palu. Dulunya. Ya, mulai tapi Sanggar Seni ini masih aktif. Alhamdulillah sekarang ini kalau dibilang masih vakum dan Vakum ya? Vakum, iya. Bukan isi vakum nanti. Bukan fakultas hukum. Vakum. Oke, jadi terus tujuannya Sanggar Seni itu awalnya kenapa ada sering terjadinya konflik. Itu awalnya konflik antar pemuda yang ada di desa-desa. Sanggar ini pun muncul sebagai wadah penyambung untuk kembali mengikat silaturahim antar desa yang berkonflik, pemuda yang berkonflik itu sebenarnya. Nah, di 2014 itu kita selenggarakan sampai muncul terbentuknya sanggar. Nah, pasti sebelum sanggar ini muncul pasti ada namanya toh. Yang tadi dikatakan tadi. Sanggar Seni Pelelei. Nah, Pelelei ini kita sempat tanya orang tua yang ada di desa. Orang yang lebih paham tentang bahasanya Kaili ini. Ya, kita juga tidak bisa asal bilang kita mau bikin nama ini kok tidak ada kiasan dasar. Artinya tidak ada filosofinya. Jadi Pelelei ini artinya nolelei. Nolelei ini artinya orang berjalan. Satu orang yang berjalan menyampaikan sebuah informasi. Itu sebenarnya yang dulunya itu kan belum ada namanya sampai sekarang pakai toa. Gue pernah nobari masih gitu, belum ada orang Baswara masih teriak. Jadi orang itu sebagai penghubung antara kepala desa dengan ketua adat. Jadi dia berjalan. Nolelei dia berjalan itu, teriak. Kalau orang di atas dia lari ke sana sampaikan lagi teriak, orang ke bawah sampai naik pohon itu. Sambil naik pohon teriak menyampaikan informasi tentang apa pemberitahuan dari kepala desa, dari lembaga adat, seperti itu. Itulah nolelei. Nah, kita pakai bahasa bakunya. Kemarin sempat menjadi sedikit kejanggalan ketika kita pakai nama awalnya Polelei. Cuman orang tua bilang itu tidak baku. Seharusnya Pelelei. Nah, kita ubah lagi di Pelelei. Begitu. Memang satu huruf saja. Iya, maknanya berbeda. Seperti itu. Jadi itu orang yang menyampaikan sebuah informasi. Kalau kita pakai bahasa bakunya kita dan seperti. Saya sedikit terkait dengan Pelelei ini tuh. Pelelei. Sudah sampai mana sebenarnya sepak terjangnya Pelelei? Karena kalau dilihat sekarang dibilang tadi vakum, tiada gerakan gitu. Sementara orang-orangnya ada. Apa yang bikin yang buat sampai Pelelei ini vakum? Orang-orangnya masih ada tapi lembaganya vakum. Sibuk ketuanya. Jadi kalau sampai sekarang SK dari desa itu kalau untuk menjabat ketua selaku pendiri lah ibaratnya itu kan masih posisinya saya. Berapa tahun berproses sampai sekarang pun orang-orangnya juga sebenarnya orang-orangnya masih ada orang-orangnya, cuman orang-orangnya sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kebetulan kemarin dari berapa tahun 2 tahun yang kemarin saya sempat rekrut lagi anggota baru
persoalannya anggota yang dipercayakan untuk mengelola sanggar itu sendiri sudah mulai sibuk lagi. Nah, jadi sebenarnya salah satu permasalahan juga bagaimana mengajak minat teman-teman pemuda sendiri pun untuk berkecimpung di dunia seni itu mungkin agak sulit karena dengan gender yang berbeda, apalagi pelele ini bukan dibilang seninya kita cuma main gitar, toh kan banyak sebenarnya, banyak sebenarnya, bukan hanya main-main gitar atau menyanyi, kamu harus teater, harus tarian atau sampai apalah segala macam tentang seni seperti itu yang harus dipahami. Jadi masih banyak juga teman-teman seni yang belum paham. Ketika kau menjadi seorang pelaku seni, sudah apa yang kau dapatkan? Nah, itu yang sebenarnya terkadang yang membuat kita agak sedikit bingung. Apalagi saya, toh, kalaupun teman-teman dan anggota atau teman-teman saya yang di dunia seni sendiri pun di Sanggar Seni Pelelei masih aktif, tapi walaupun sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, sibuk masing-masing, kalau saya pikir tidak menjadi keharusan kalau memang sanggar seni itu harus vakum, karena saya pikir sama sebuah proses juga, banyak juga karya yang harus diorbitkan lagi. Nah, kebetulan sekarang saya buka lagi untuk perekrutan anggota sanggar seni seperti itu. Ya, tapi kalau dibuka lagi perekrutan kemudian tahun depan lagi vakum lagi, oke, itu yang maksudnya sulit lah. Iya, sulit memang. Dibuka, betul. Terima, kemudian vakum. Dibuka, terima, kemudian vakum. Jadi sebenarnya ini yang dihadapi beberapa lembaga sebenarnya, bukan hanya dunia seni itu, lembaga seni. Ketika satu leader yang memberikan kepercayaan kepada anggota, terkadang anggota pengurus selanjutnya itu bingung mau buat apa. Itu sedang terjadi. Mungkin perlu mungkin diarahkan sama pendiri ataupun seniornya, supaya anak-anak juga yang baru masuk atau yang sudah ada mungkin tiada ide, mungkin seniornya mungkin ada ide tapi susah untuk menyampaikan atau gimana lah, atau tiada dukungan ya toh, mungkin atau dengan segan dengan diarahkan atau dicarikan jalan keluarnya, mungkin dari pemerintah juga bisa kasih support bagaimana toh. Karena kalau cuman kayak ide terus tidak ada dukungan, tidak ada support, ya susah. Jadi begitu saja, cuma jalan tempat saja. Jadi ide cuma disimpan di kepala, cuma dipikir. Betul. Terus tidak dilakukan. Iya. Nah, makanya itu juga yang satu saya rasa ini tuh agak aneh sedikit. Maksudnya kita sebagai pemuda kita punya ide begini, tapi kurangnya support dari para tetua-tetuanya kita toh. Maksudnya support lah kita juga toh. Maksudnya kita bisa biar banyak ide bisa kita kembangkan. Bisa banyak kita kembangkan ide-ide itu. Ini juga yang saya juga bertanya-tanya sih. Lembaga yang di Binangga ini mengenai pecinta alam ya. Kenapa harus 2 dan? Ya, itu maksudku yang lucu dan lucu. Maksudnya tidak juga lucu. Boleh-boleh saja sih. Cuman kita kan di lingkaran desa itu sendiri. Maksudnya kita satukan saja kepala di situ dengan naungan satu lembaga. Kenapa harus dipecahkan lagi menjadi 2? Maksudnya kayak aneh begitu saya rasa kan. Ya siapa tahu teman-teman punya tanggapan apa. Jadi pencinta alam, satu payung yang sama, ada 2 orang. Ibaratnya begitu kan, satu payung tapi 2 orang di dalam. Ini sebenarnya kalau saya lihat ada problem kan. Ini sering juga terjadi beberapa lembaga, problem antara teman
tidak suka dengan yang inilah, mungkin beda aturan lah apa segala macam, sehingga mungkin pecah. Itu kan sering terjadi tuh. Iya. Sering terjadi. Sebenarnya kalau berbeda desa ini tadi tidak masalah. Tidak masalah. Persoalannya ialah ini berbicara membawa keegoisan masing-masing. Yang si A bawa begini, si B bawa begini. Nah, ini mana yang mau didengar? Ya, kalau kita kembalikan ke desa juga pasti berbicara mengeluarkan anggaran. Turun kemana anggaran ini toh? Tidak mungkin kedua-dua. Kalaupun kedua-dua ini dengan basic yang sama, mending satu lembaga saja. Itu toh. Ya mungkin itu sih masalahnya. Kalau saya lihat ada beberapa lembaga pencinta alam ini, saya pikir mungkin tinggal dikembalikan ke mereka lah. Berapa ya lembaga di Binangga? 4. Itu juga satu, sosial peduli sosial Padahal peduli. sebenarnya kalau cuma persoalan beda pendapat, ada problem di dalam, saya rasa itu hal yang biasa. Iya. Orang semua kan pasti punya pendapat masing-masing. Iya toh? Tapi kenapa sampai lagi dibentuk lembaga baru supaya jadi 2? Makanya itu yang saya jadi pertanyaanku dari dulu. Sementara tugasnya juga, lingkup bermainnya juga sama. Di pecinta alam juga, di lingkungan juga. Sebenarnya kita di Binangga ini, begini. Sebenarnya di Binangga ini banyak ide-ide yang bagus, cuman itu susah untuk menyampaikan untuk yang lebih lebih tua, yang lebih kakak lagi. Mungkin Karena segannya tadi. Mungkin kita butuh satu sosok leader gitu, dan Sosok leader pemuda sosok cicak yang bisa membawa anak-anak muda ini bisa lebih kreatif lagi ke depannya. Maksudnya kalau ada ide-ide apa, jadi kita bilang sama kita maunya begini. Oh iya, kita jalankan semua apa. Maksudnya tidak ada yang seperti itu. Makanya susah juga kita kalau mau bergerak ke sana kemari toh. Nah, sedangkan teman-teman lain juga ya. Mungkin daripada kita hanya nongkrong di deker apa, mendingan kita buat suatu yang positif. Kayak begini kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Itu juga kita tidak rugi juga kalau kita sharing-sharing begini tuh. malah Kira-kira apa ya, kalau saya berpikir mengarahnya menyatukan kepala, saya pikir orang yang kayak teman-teman itu, adik-adik pemuda, teman-teman pemuda yang berkecimpung di pencinta alam, Di dunia lembaga lah. ya dunia lembaga lah, dunia lembaga, masing-masing dengan pola pikir yang berbeda, tapi tujuan sama sebenarnya, untuk memberikan wadah, memberikan wadah supaya aktivitas pemuda itu mengarah ke kegiatan positif. Persoalannya ialah kapan semua kepala ini bisa satu. Nah, pasti semua akan berbicaranya kita bikin kegiatan apa segala macam, kita maunya ada anggaran. Nah, ini sebenarnya permasalahannya, anggaran. Nah, anggaran kita tidak bisa juga bilang anggaran tidak ada, pemuda harus vakum. Tidak bisa kita juga salahkan, toh? Nah, seharusnya di situ sebenarnya diuji kita bagaimana harus lebih kreatif lagi, berinovasi dengan kegiatan apapun tanpa berharap dengan anggaran yang ada, yang turun ke lembaga-lembaga.